Sedangkan Gosura tampak letih, ia mencoba mencari pinjaman pegawai, tapi ditolak karena ia masih pegawai baru. Hal itu pun terdengar oleh Myungho dan para cecunguknya. Dan lagi-lagi Gosura dihina oleh mereka. Ternyata sebelumnya Gosura sudah didatangi rentenir yang sampai menagih hutang ke Yongchonru segala. Dan kini Ketua Chon pun memanggil Gosura dan mengatakan akan membantu serikatnya asal mau membantu mengatakan apakah Gosura melihat Doksu dan Enho pada malam perampokan. Wah, gawat pisan. Gosura pun kini dilema. Tuan Chan lalu membeberkan fakta jika Junhwa adalah putranya. Jadi, apakah Gosura mau membantu Junhwa kelak saat ia memimpin Yongchonru? Mendengar hal itu dengan menggebu-gebu, Sura pun mengatakan apakah Tuan Chon akan membantunya agar ia tak dihina lagi. Sedangkan kini Lian Ho terus bertingkah menggemaskan dengan mengekori Doksu kemana-mana. Jinhwa yang melihat tingkahnya itu merasa cemburu pisan. Dan Doksu juga Enho janjian nanti malam untuk mendatangi rumah lama Doksu guna mencari berangkasnya. Kali ini Junhwa benar-benar serius. Karena cemburu parah, ia mengatakan yang sebenarnya pada Enho. Jika Junhwa sudah tahu identitas asli Enho adalah Pangeran Muyong. Dan dirinya sendiri adalah anak dari pemilik utama Ketua Chon. Jadi anggap saja serih. Dan sekarang lebih baik Pangeran Muyong kembali ke tempatnya. Mendengar hal itu Pangeran pun kebingungan. Junhwa lalu berterus terang tak suka kedekatan Muyong dengan Doksu. Dan akhirnya Pangeran Muyong pun baru ngeh jika wanita yang disukai Junhwa selama ini adalah Hong Doksu. Apakah Pangeran Muyong membatalkan pertunangannya karena kini tahu jika Doksu adalah seorang wanita? Keduanya itu tentu beda dunia, dan jika ingin melihat Doksu bahagia, maka Pangeran Muyong harus kembali ke asalnya. Begitu kata Junhwa. Dan kini Tuan Chon memberikan pelajaran berharga pada Junhwa, mengajari caranya berkuasa lewat filosofi sebuah pohon bonsai. Lalu mengatakan jika Pangeran Muyong bukanlah teman Junhwa, jadi campakkan saja. Dan tiba-tiba Junhwa meminta beberapa anak buah. Tuan Chon memberikan apa yang diinginkan anaknya itu. Puan Sao sudah merasakan jika ia sedang dalam bahaya dan benar saja ia diserang oleh orang-orang yang membawa tandunya. Sekuat tenaga sampai titik darah penghabisan seorang wanita melawan para pria itu. Meski kalah jumlah, Puan Sol akhirnya berhasil melawan 3 pria itu. Tapi tak jauh dari sana, pasukan prajurit hitam yang dari tadi menunggunya datang. Apakah ini akhir dari riwayat Puan Sol Mehwa? Sementara itu, Menteri Perang kedatangan tamu yang ternyata adalah Pangeran Muyong. Menteri Perang masih murka karena pembatalan pertunangannya, tapi Muyong langsung menghardik pria itu. Ini semua terjadi toh karena ketamakan Menteri Perang sendiri telah berani menjual keponakannya. Kini Muyong tak akan tinggal diam dan sudah saatnya Menteri Perang tunduk pada raja. Jadi Muyong pun mendeklarasikan diri jika ia akan menjadi putra mahkota. Mendengar hal itu Menteri Perang melongo. Kok bisa-bisanya Pangeran Muyong berani begitu? Kini Enho menuju perjalanan ke rumahnya Hong Jeon, tapi ia bisa merasakan jika sedang dibuntuti. Tanpa takut ia pun melawan pria itu, tapi si pria langsung kabur dan ternyata menghadap Junhwa. Sedangkan Enho harus bergegas mendatangi Doksu. Hong Jeon akhirnya kembali ke rumah, tak sadar air mata menetes karena tempat ini sungguh penuh kenangan. Sambil menunggu kedatangan Enho, Jeon pun melihat-lihat entah apa arti dari aksara yang tertulis di kunci kuningannya itu. Dan begitu Enho datang, ia pun langsung heboh karena melihat setetes cairan merah di sana. Mengingatkannya pada si pria yang membuntutinya tadi. Tapi untungnya Doksu baik-baik saja, hanya terluka sedikit saat bermain tebak gelas. Dan tiba-tiba saja suasana mendadak romantis karena Enho yang khawatir begitu dan ia pun mulai mendekatkan diri pada Doksu dan tiba-tiba saja keduanya kisse. Tapi tak disangka di situ juga sudah ada Junhwa melihat semua adegan romantis itu. Dan episode 12 pun berakhir di situ.